Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Hadirin sidang Jumat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kehadirat Allah. Di tengah Allah memberikan begitu banyak izin sebab-sebab kematian hadir di tengah-tengah kita. Tetapi hingga pada saat ini Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk hidup. Apa makna dari pemberian kesempatan hidup yang Allah berikan kepada kita? Bermakna Allah masih memberikan kita waktu untuk memperbaiki kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wujud syukur adalah menggunakan nikmat-nikmat yang masih Allah berikan untuk memperbaiki kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah mengatakan, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah kamu diperintahkan kecuali beribadah secara ikhlas, murni, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan dengan basahnya lidah kita, karena kecintaan kita, karena kerinduan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita mendapatkan nanti syafaat beliau di hari akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Saya sebagai khatib berwasiat kepada kita semua untuk meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ali karamallahu wajhah mendefinisikan at-taqwa wal khaufu minal jalil. Takwa itu ialah ketakutan kepada Allah yang maha mulia. Maka wasiat takwa dikategorikan ulama fikih sebagai rukun khutbah. Bermakna wasiat takwa wajib untuk didengarkan. Begitu pentingnya takwa sampai-sampai dimasukkan menjadi rukun khutbah. Hadirin sidang Jumat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang akan kita bahas pada khutbah pada hari ini yakni larangan menggibah. Hadirin sidang Jumat rahmati Allah Subhanahu wa taala.
dengan begitu pluralitasnya kehidupan kita, baik itu dalam bentuk kemajumukan bahasa, baik itu dalam kemajumukan warna kulit, bahkan kemajemukan bangsa, kemajemukan dalam bermacam-macamnya bentuk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, baik yang kita merasa sempurna ataupun yang kita pandang tidak sempurna. Dengan kemajemukan ini akan melahirkan kata-kata yang membuat kita heran, yang akhirnya kata-kata ini justru yang bisa menjerumuskan kita kepada dosa atau bahkan menjerumuskan kita kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ghibah adalah termasuk menceritakan seseorang, baik itu dalam bentuk fisiknya, sifatnya, atau bahkan dalam bentuk lantunan perkataan seseorang, yang kadar ukurannya apabila orang yang diceritakan dia marah, dia benci, maka kita telah jatuh kepada ghibah. Hadirin sidang Jumat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan kepada para sahabatnya, "Atadaruna mal ghibah?" Tahukah kalian apa itu ghibah? Maka para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan para rasulnya yang lebih mengetahui. Lalu bagaimana definisi ghibah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala Rasulullah berkata, "Dzikru akhaka ma yukrah." Kamu menceritakan tentang saudaramu apa yang dia benci. Ketika kita menceritakan seseorang yang kadar ukurannya seseorang itu marah bila mendengarkan apa yang kita ceritakan, maka kita telah jatuh kepada ghibah. Maka para sahabat bertanya lagi, "Ya Rasul, bagaimana pendapatmu ketika apa yang aku katakan memang itulah yang benar-benar terjadi terhadap saudaraku?" Maka Rasulullah menjawab, "Wa in kana fihi faqad iktabtahu." Kalau yang kamu ceritakan sesuai dengan kenyataan, dengan apa yang ada terhadap saudaramu, faqad iktabtahu, maka sesungguhnya kamu telah jatuh kepada ghibah. Wa illam yakun faqad bahtahu. Kalau seandainya tidak sesuai dengan apa yang kamu ceritakan tentang seseorang, ternyata tidak sesuai dengan kenyataannya, faqad bahtahu, maka sesungguhnya kamu telah jatuh kepada fitnah. Hadirin sidang Jumat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Terkadang begitu banyak pembenaran-pembenaran, termasuk alasan seseorang menceritakan seseorang karena memang bahan cerita tersebut memang terjadi kepada seseorang yang dia ceritakan. Maka sesungguhnya kalau benar terjadi, maka itulah yang disebut dengan ghibah. Kalau tidak benar terjadi, maka sesungguhnya kita telah jatuh kepada fitnah. Hadirin sidang Jumat rahmati Allah Subhanahu wa taala, mengenai pengelarangan ghibah ini, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun wala tajassasu wala yaqtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi mayitan fakarihtumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Wahai orang beriman, jauhi kamulah dari banyak-banyak berburuk sangka. Inna ba'dadh-dhanni ismun, karena sesungguhnya sebagian dari berburuk sangka tersebut adalah dosa. Wala tajassasu,
dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Wala yaktab ba'dukum ba'da, dan janganlah kamu saling menggibah, menceritakan aib orang lain sebagian di antara sebagian lainnya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi mayyitan. Apakah kamu suka memakan bangkai saudaramu dalam keadaan mayit? Apakah kamu suka memakan daging saudaramu dalam keadaan bangkai? Fakarihtumu, maka tentu kamu sangat benci. Wattaqullah, maka dari itu bertakwalah, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha tawwabur rahim, maka sesungguhnya Allah Maha menerima taubat dan Maha pengasih ataupun penyayang. Hadirin sekalian Jumat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyerukan kepada kita dengan sebutan orang-orang yang beriman. Orang yang beriman adalah sedikit definisinya orang yang yakin bahwa Allah Maha melihat dan juga Maha mendengar. Jika seseorang meyakini bahwa Allah Maha melihat, maka dia tidak akan memperlihatkan gestur yang mengejek, yang menghina dalam bentuk gestur tubuhnya. Jika seseorang meyakini bahwa Allah Maha mendengar, maka tidak sekali-kali dia mudah saja menggerakkan lisannya untuk menceritakan orang lain. Disebabkan ketika dia bergerak, ketika dia berbuat, ketika dia melantunkan lisannya, Allah Maha melihat dan Allah Maha mendengar. Maka dari itu Allah mengingatkan kita, betul-betulkah kita, benar-benarkah kita kategori orang-orang yang beriman? Kalau memang benar kita orang yang beriman, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, ijtanibu katsiran minadh-dhann, maka jauhilah memperbanyak berburuk sangka. Maka inilah langkah-langkah sampai-sampai orang bisa jatuh kepada ghibah, sampai-sampai orang bisa jatuh kepada fitnah. Apa langkah yang pertama? Dimulai dari banyak-banyak berburuk sangka kepada orang lain. Padahal kalau kita mengaca pada diri kita, tidak ada satupun manusia yang benar-benar sempurna, baik itu dalam bentuk fisiknya, baik itu dalam bentuk sikapnya. Karena memang sifatnya manusia al-khata'i wan nisyan sifatani lil insan. Salah dan lupa adalah dua sifat yang senantiasa melekat kepada manusia. Maka jika seseorang menyadari bahwa dia pun tak pernah luput daripada kehinaan, dia pun tak pernah luput daripada dosa, dia tidak pernah luput dari ketidakkesempurnaan, maka sekali-kali dia tidak akan pernah bisa mendekati, memperbanyak-banyak berprasangka buruk kepada orang lain. Wala tajassasu, jangan saling mencari-cari kesalahan orang lain. Makanya Ibnu Ghazali mengajarkan, ketika engkau melihat orang yang lebih tua, maka hormati dia. Kenapa demikian? Dengan umurnya yang lebih tua, dia lebih banyak berbuat kebaikan daripada dirimu. Ketika melihat seseorang yang lebih kecil, maka hormati, sayangi dia. Kenapa demikian? Dengan umurnya yang lebih kecil, dia lebih sedikit kesalahannya daripada dirimu. Begitu indah Imam Ghazali mengajarkan kita bagaimana sisi pandang kita ketika melihat orang lain. Ketika melihat orang yang lebih tua, maka hormati, sebab dengan umur yang lebih tua, lebih banyak dia melakukan amal kebaikan dari kita yang lebih muda. Ketika melihat orang yang lebih muda, lebih sedikit dosanya daripada kita yang lebih tua. Jika seperti ini pandangan kita, senantiasa kita menghormati orang lain, senantiasa kita menyayangi, bahkan menghargai orang lain. Wala yaktab ba'dukum ba'dha, maka janganlah kamu ketika sudah mencari kesalahan, ketika sudah
dilarang Allah untuk mencari-cari aib, mencari-cari kekurangan orang lain. Wala yaqtab ba'dukum ba'da. Jangan sampai ketika kamu mencari-cari kesalahan, kamu gunakan alasan tersebut untuk menggibah, untuk menceritakan aib orang lain. Makanya Allah tutup, wattaqullah, maka takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang dimanapun dia berada, senantiasa dia merasa diawasi, dilihat, senantiasa merasa didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, maka timbullah rasa takutnya kepada Allah. Rasa takut inilah yang mesti kita tanam dimanapun kita berada. Makanya Rasul katakan, ittaqullaha haitsuma kunta. Takutlah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Yang menjadi masalahnya, ketika kita di masjid, timbul rasa takut kita kepada Allah. Ketika kita sampai ke kantor, sampai di tempat dagangan kita, sampai di tempat usaha kita, sampai di tempat kegiatan-kegiatan hari-hari kita, rasa takut tadi kita tinggalkan di masjid, rasa takut tadi kita tinggalkan di tempat ibadah. Padahal makna berubudiyah, makna beribadah bukan hanya ketika di tempat ibadah, tapi dimanapun dan kapanpun adalah sarana ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang senantiasa takut kepada Allah, jika seorang pedagang takut kepada Allah, dia tidak akan curang dalam dagangannya. Jika seseorang pemimpin takut kepada Allah, maka dia tidak akan zalim terhadap rakyatnya. Ketika kepala keluarga takut kepada Allah, dia tidak akan menyia-nyiakan anak keturunannya, dia tidak akan menyia-nyiakan kewajiban terhadap keluarganya, dia tidak akan pernah lupa untuk mengingatkan anaknya, istrinya untuk senantiasa keluar rumah untuk menutup aurat. Makanya Allah katakan, Allah tuntut dengan kalimat Asmaul Husna, salah satu nama-nama yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha Tawwabur Rahim. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat dan Maha penyayang. Kenapa demikian? Karena memang sifat kita manusia senantiasa tidak luput dari menceritakan orang lain. Mungkin di lisan kita tidak kita lepaskan, tetapi ketika kita melihat sosok orang lain, kita di dalam hati sudah mulai menggibah, menceritakan, bahkan menghina dalam bentuk fisik ataupun sifat orang lain. Makanya Allah katakan, innallaha tawwabur rahim. Maka senantiasa bertaubatlah kepada Allah. Jika seseorang senantiasa berdosa, maka diiringi dengan senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahim. Ketika kita bertaubat kepada Allah, yakinilah bahwa Allah itu Maha Penyayang. Justru dengan sikap penyayang itulah Allah Maha menerima taubat hamba-hambanya. Barakallah li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.